Polio is a life-threatening disease caused by the polio virus, which is spread from person to person. About 1 in 4 people infected will have flu-like symptoms, and a much smaller portion could suffer paralysis or death. We have some new information now on the polio virus in New York. Health officials say it has now been detected in the water in New Only a York. generation ago, in the early 90s, wild polio was paralyzing 75,000 children every year in Africa. Atun sudah 7 tahun menderita penyakit polio. Penyakit yang membuatnya lumpuh dan juga merenggut mimpinya untuk menimba ilmu di sekolah. Sandi Satrio, seorang pria berusia 28 tahun, warga kampung Cisasak, desa dan kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang sudah hampir 12 tahun hanya bisa terbaring di rumahnya. Dari berita-berita tadi, bahwa banyak sekali kerugian yang diakibatkan oleh poliovirus. Oleh karena itu, kita bisa mengenal lebih lanjut di slide berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 TBP Visual Seminar BMS 4A yang pada pertemuan pertama akan membahas terkait poliovirus. Adapun pembahasan yang akan kami kaitkan terkait poliovirus dari epidemiologi, morfologi, kultur, karakteristik, struktur antigen, patogenesis, komplikasi, diagnosis, terapi, dan juga pencegahan infeksi. Selamat menyaksikan. Pada awal abad ke-20, polio adalah salah satu penyakit yang paling ditakuti di beberapa negara industri karena dapat melumpuhkan ratusan ribu anak setiap tahunnya. Pada tahun 1988, sebanyak 2,5 miliar anak telah diimunisasi polio. Namun, sekarang masih terdapat 3 negara endemis yang melaporkan penularan polio, yaitu Afghanistan, Pakistan, dan Nigeria. Kemudian pada tahun 2018, kawasan Asia Tenggara juga masih ditemukan adanya kasus polio di beberapa negara, yaitu Indonesia, Myanmar, Filipina, dan Malaysia. Selanjutnya, bagaimana sih morfologi dari virus polio? Jadi, virus polio memiliki diameter sekitar 25 hingga 30 nanometer. Kemudian, kapsidnya terdiri dari 60 protomer yang masing-masing terdiri dari 4 protein virion, yaitu VP1, VP2, VP3, dan VP4, yang tersusun dalam simetri ikosahedral. Keempat virion ini terdiri dari 8 helai protein yang disusun dalam susunan lembar beta yang membentuk barel beta. Karena adanya percampuran berbagai protein, loop akan terbentuk yang berfungsi sebagai situs antigenik untuk berinteraksi dengan antibodi yang sesuai. Kemudian, 3 serotipe virus polio yang telah diidentifikasi yaitu tipe 1, 2, dan 3. Kemudian untuk strain prototype yaitu termasuk Bernhild dan Mahoney untuk tipe 1, kemudian Lansing dan MEFI untuk tipe 2, serta Lean dan Sauket untuk tipe 3. Selanjutnya adalah kultur atau pembiakan, di mana pada awalnya poliovirus dibudidayakan pada lini sel monyet rhesus dan Cynomolgus, yang dimana metode ini tidak lagi digunakan. Nah, saat ini garis sel manusia seperti garis sel amnion dan juga garis sel embrio itu yang umumnya digunakan pada saat ini. Di India sendiri, laboratorium polio mengerjakan lini sel RD yang berasal dari rhabdomyosarcoma manusia dan lini sel L20B yang sangat spesifik untuk virus polio. Pertumbuhan virus ditentukan oleh efek sitopatiknya pada garis sel. Ini biasanya terjadi dalam 7 hari setelah inokulasi, yang dimana jika perubahan sitopatiknya itu terlihat pada garis sel RD, maka inokulasi dilakukan pada garis sel L20B untuk memastikan virus polio. Isolat kemudian dilakukan uji netralisasi menggunakan antisera spesifik untuk serotype. Pengujian juga dilakukan untuk memastikan apakah isolat tersebut merupakan strain yang liar ataupun dia merupakan turunan dari vaksin. Tes-tes ini disebut dengan tes diferensiasi intratipik. Hal ini didasarkan pada prinsip uji imunosorben terkait enzim ataupun berdasarkan teknik hibridisasi. Adapun 5 syarat untuk kultur poliovirus. Yang pertama, media untuk pertemuan virus polio ini sendiri harus menyediakan nutrisi yang diperlukan untuk virus bisa tumbuh dan juga berkembang. Nah, media ini biasanya mengandung nutrisi seperti protein, garam, vitamin, dan juga karbohidrat.
Selanjutnya yang kedua, virus polio tidak dapat berkembang biak tanpa sel hidup sebagai sel host, di mana sel-sel yang digunakan biasanya berasal dari jaringan mamalia seperti sel-sel ginjal monyet ataupun dari sel-sel embrio ayam. Yang ketiga, virus polio biasanya tumbuh pada suhu sekitar 37 derajat Celcius yang merupakan suhu tubuh manusia. Dan keempat, kultur virus polio harus dijaga dalam kondisi steril untuk mencegah kontaminasi oleh bakteri, jamur, ataupun virus lainnya yang dapat mengganggu pertumbuhan virus polio. Yang kelima, pH media kultur juga perlu dipertahankan nih pada tingkat yang netral hingga sedikit basah dengan menjadi kondisi yang optimal. Jadi, virus polio sendiri merupakan organisme yang memiliki ketergantungan pada sel inang yang sesuai untuk pertumbuhannya. Tanpa kehadiran sel inang yang cocok, virus polio tidak dapat melakukan reproduksi atau pertumbuhan. Umumnya dalam kultur virus polio, sel inang yang digunakan adalah sel-sel hewan, contohnya seperti sel-sel ginjal monyet. Proses pertumbuhan virus polio melibatkan pola pembelahan sel, di mana genetik virus menyebar ke dalam sel inang dan menghasilkan salinan baru dari virus tersebut. Selain itu, karakteristik pertumbuhan virus polio juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu, pH, dan kesediaan nutrisi. Pertumbuhan kondisi lingkungan dapat mempengaruhi kemampuan virus untuk berkembang biak. Selain itu, genetika pertumbuhan juga memainkan peran penting, di mana laju pertumbuhan dan produksi virus dalam kultur sel dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Untuk mendukung pertumbuhan virus polio, penting untuk menyediakan media pertumbuhan yang sesuai, yang mengandung nutrisi yang diperlukan oleh sel inang, serta kondisi lingkungan yang mendukung pertumbuhan virus polio. Untuk struktur antigen dari poliovirus sendiri, maka kita akan breakdown dalam beberapa part. Yang pertama kita akan bahas mengenai kapsidnya terlebih dahulu. Jadi kapsid dari poliovirus ini terdiri dari beberapa protein struktural yang membentuk selubung dari virus tersebut. Protein-protein ini termasuk dari VP1, VP2, VP3, dan VP4. Yang kemudian VP1 ini adalah struktur kapsid yang paling terbuka terhadap interaksi dengan antibodi. Jadi VP1 ini adalah protein yang menjadi target utama dari respon imun yang akan dibangun dalam tubuh kita. Kemudian untuk proses enzimatiknya sendiri, poliovirus ini juga memiliki protein yang penting. Kemudian untuk poliovirus sendiri, virus ini adalah virus yang termasuk enterovirus, artinya virus ini dapat menginfeksi manusia melalui rute fekal oral. Kemudian virus ini juga memiliki masa inkubasi dalam tubuh manusia sekitar 2 hingga 35 hari. Dalam hari ketiga hingga hari kelima itu virus akan dapat dikeluarkan kembali melalui feses. Maka dari itu salah satu diagnosis yang dapat dilakukan untuk mendeteksi poliovirus adalah melalui feses manusia, pemeriksaan stool. Kemudian ada juga virus ini juga bisa menyebar melalui udara, dan kemudian pada tubuh virus ini dapat menginfeksi saluran limfatik yang kemudian akan memasuki jaringan vaskuler. Ketika masuk jaringan vaskuler, virus tersebut akan kemudian menginfeksi sel-sel sistem saraf pusat yang kemudian akan merusak sistem saraf pusat tersebut dan menyebabkan kerusakan yang cukup luas pada sistem saraf pusat, terutama pada kornu anterior, kemudian pada kornu posterior dan sistem saraf motorik yang akan menyebabkan kelumpuhan pada pengidap poliovirus ini. Kemudian untuk gambaran histologis dari sel otak yang kemudian nanti kita akan tampilkan di sini, terdapat infiltrasi sel-sel plasma, kemudian juga sel-sel polimorfonuklear dan mikroglia, yang kemudian sel-sel
Central nervous system ini yang setelah terinfeksi akan difagositosis oleh makrofag dan menyebabkan degenerasi akson dan terjadi atrofi otot yang luas dan akhirnya menyebabkan kelumpuhan pada manifestasi klinis terberatnya. Sekilas mengenai penyakit yang disebabkan oleh infeksi polio. Jadi komplikasi paling signifikan dari infeksi polio adalah kelumpuhan bulbar, kemudian kolaps pernafasan dan kardiovaskuler yang fatal, dan juga adanya sindrom postpolio. Nah, sindrom postpolio ini ditandai dengan adanya kelemahan otot yang progresif pada pasien yang telah didiagnosis poliomielitis sebelumnya. Kemudian, sindrom pasca polio atau PPS ini dapat muncul 25 hingga 30 tahun setelah serangan dari kelumpuhan awal. Kemudian ada juga gejala lainnya seperti mialgia, gangguan pernapasan, ataralgia, atrofi, disfagia, dan juga kelelahan umum. Nah, penyebab dari gejala-gejala lain yang telah disebutkan tadi adalah adanya penggunaan unit motorik yang tersisa secara berlebihan. Selain itu, ada juga dikarenakan perubahan inflamasi pada sistem saraf pusat dan juga memburuknya sambungan neuromuskular. Komplikasi dari sindrom ini adalah gagal nafas, patah tulang, dan juga gagal tumbuh. Diagnosis dari infeksi polio. Terdapat 5 cara yang dapat digunakan untuk deteksi infeksi polio. Yang pertama adalah reaksi rantai polimerase atau PCR. Yang kedua adalah kultur sel. Yang ketiga adalah serologi. Yang keempat adalah metode molekuler. Dan yang kelima adalah sequencing genetik. Untuk metode pertama, yakni PCR, itu adalah metode yang digunakan pada saat ini. PCR ini menggunakan spesimen berupa tinja utamanya, kemudian usapan tenggorokan, darah, dan juga cairan cerebrospinal atau CSF. Nah, idealnya sampel tinja sebagai sampel utama dalam pemeriksaan ini, idealnya dikumpulkan dengan selang waktu 24 jam dalam waktu 2 minggu untuk memaksimalkan peluang isolasi virus. Selanjutnya adalah kultur sel. Dulunya, virus itu dibudidayakan dalam sel monyet rhesus atau cyanomolgus. Nah, untuk saat ini, virus itu sendiri dibudidayakan di dalam sel amnion manusia dan juga sel embrio manusia. Kemudian yang ketiga adalah tes serologi. Nah, untuk mengetahui adanya tanda infeksi adalah dengan dilihat adanya kenaikan titer antibodi sebanyak 4 kali lipat. Kemudian yang keempat adalah metode molekuler. Untuk metode molekuler ini sendiri saat ini telah digantikan dengan penambahan PCR pada sampel dalam tes diagnostik. Kemudian yang kelima adalah sequencing genetik. Nah, sequencing genetik ini adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan asal dan cara penularan dalam kasus wabah. Pada dasarnya belum ada terapi yang digunakan secara khusus untuk mengobati pasien dari poliovirus sendiri. Akan tetapi terdapat 2 pengobatan secara suportif. Yang pertama adalah terapi yang digunakan untuk merangsang otot, dan yang kedua adalah pemberian obat antispasmodik yang digunakan untuk meningkatkan mobilitas. Akan tetapi setelah pemberian obat ini tidak dapat mengobati kecacatan yang diakibatkan oleh poliovirus sendiri. Setelah itu, jika sudah dideteksi secara dini atau sejak awal, pasien dengan poliovirus ini akan diberikan suatu perawatan suportif dan setidaknya minimal selama 7 hari akan dirawat di rumah sakit setelah mereka melewati masa akut. Lalu bagaimana sih cara pencegahan supaya tidak terkena poliovirus? Yang pertama adalah dengan membatasi kontak langsung dengan penderita, dan sangat dianjurkan untuk menggunakan masker nih, baik yang sakit maupun yang sehat. Yang kedua adalah menjaga lingkungan supaya tidak tercemari. Dan yang ketiga adalah dengan vaksin yang sudah secara efektif dibuktikan dapat mencegah terjadinya poliovirus. Secara umum terdapat 4 vaksin nih yang sudah digunakan untuk pencegahan poliovirus. Yang pertama adalah oral polio vaksin. Nah, oral polio vaksin ini terbukti sudah efektif dan secara aman dapat mencegah dalam jangka panjang. Yang kedua adalah monovalen oral polio vaksin, dan yang ketiga adalah bivalen oral polio vaksin. Ini tuh mengandung serotype tipe 1 dan 3 dari virus. Dan yang keempat adalah inactivated poliovirus. Inactivated poliovirus ini mengandung vaksin di jenis 1 dan 3 virusnya yang telah dilemahkan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.